Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini dengan muatan matematika, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk materi ini, maksud Bapak untuk sifat-sifat ini ada 3 ya. Ada sifat komutatif atau pertukaran yang nomor 1 yang paling atas, ada asosiatif atau pengelompokan, dan yang terakhir ada distributif atau penyebaran. Kita langsung masuk ke materi. Untuk sifat yang pertama, Bapak kasih tanda dulu. Ini nomor 1, ini 2, 3. Zoom ya. Untuk yang pertama terlebih dahulu, kita masuk yang sifat komutatif, pertukaran terlebih dahulu. Sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Artinya tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Misalkan kalau dituliskan seperti berikut ini, Bapak kecilkan dulu pennya nomor 2. Oke. Misalkan A ditambah B sama dengan, kita tukar sama dengan B ditambah A. Rumusnya seperti ini. Kamu bolak-balik pun hasilnya akan sama. Contohnya mana Pak? Oke, kita kasih contoh. Misalkan 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 itu 10. Kita balik sesuai rumus di samping, 7 ditambah 3 sama-sama 10. Tidak masalah, dibolak-balik. 3 ditambah 7 ataupun 7 ditambah 3, maka hasilnya akan sama-sama 10. Itulah namanya komutatif atau pertukaran, tidak berpengaruh terhadap hasil ya. Kemudian ini yang pada penjumlahan. Kita coba yang perkalian. Oke, kita coba perkalian. Perkalian. Untuk perkalian Bapak kasih tanda biru ya. Oke, ini perkalian. Untuk perkalian sama, masih terkait komutatif atau pertukaran. Jika A dikali B sama dengan B dikali A ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Ini kali ya. Mohon maaf tulisannya agak mencong karena nulis di tablet digital ini agak-agak bergetar. Oke, Bapak ulangi untuk perkalian A dikali B sama dengan B dikali A ya. Contohnya mana Pak? Oke, kita kasih lagi contoh. Udah kayak jual obat dah. Misalkan 4 dikali 5 ya sama dengan 5 dikali 4. Oke, 4 dikali 5 itu hasilnya 20. 5 dikali 4 hasilnya juga 20. Jadi kalau kalian mau menggunakan cara salah satunya pun tidak masalah. Sama-sama hasilnya 20. Itu namanya sifat pertukaran. Jadi kamu tukar posisinya pun hasilnya akan sama-sama 20. Itu ya yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan.
Ini juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ini Bapak buat lebih singkat ya dari yang di buku. Namun untuk isinya tetap sama. Untuk asosiatif atau pengelompokan, ini maksudnya kalian bisa mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Misalkan contoh yang pertama ini untuk penjumlahan, Bapak kasih kode merah penjumlahan. Loh, kok jadi pengurangan? Oke, penjumlahan. Jika A, buka kurung ya, A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan, bisa juga dengan cara A ditambah buka kurung B ditambah C ya, seperti ini. A ditambah B ditambah C atau A ditambah B tambah C. Jadi kalau bertemu soal seperti ini, kamu kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yang di dalam kurungnya. Ini hanya gambaran ya. Kalau kalian ketemu soal, kita kasih contoh soal. Misalkan ya, 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 5. Nah, jika kamu ketemu soal seperti ini, kerjakan dahulu yang di dalam kurung. 2 ditambah 3 itu 5 ya, ini udah 5 ya, 2 tambah 3 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, kita rubah lagi jika kalian ketemu soal yang bentuk pengelompokan lain ya. Misalkan 2 ditambah, kalau di sini 3 dan 5-nya yang di dalam kurung. Ini juga sama kasusnya, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oh ini sorry, ini tadi belum Bapak masukkan angka 5-nya. Hapus 2. Oke, 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kalaupun soalnya seperti ini, caranya pun sama, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 ditambah 5 itu 8. 8 ditambah 2 maka 10. Jadi sama-sama hasilnya 10. Kalau ketemu yang model kayak gini, kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Kerjakan yang berkelompok dulu ya. Maksudnya berkelompok ini dalam kurung ini. Ini untuk yang penjumlahan. Kita masuk contoh yang perkalian. Contoh yang perkalian, Bapak kasih warna biru biar nggak ketukar. Oke, kalau ketemu dalam soal yang sifatnya asosiatif di perkalian ya, misalkan A dikali B tutup kurung dikali C itu sama dengan A dikali B kali C ya. Ini sama, ini dengan ini sama kasusnya. Dalam kurung terlebih dahulu atau yang berkelompok terlebih dahulu. Contoh Pak, oke kita kasih contoh. Misalkan dalam kurung 3 dikali 4 dikali sebentar dikali
dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 2. Oke, ini angkanya sama ya. Untuk kasus seperti ini, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Misalkan 3 dikali 4 itu adalah 12. 12 dikali 2 dapatlah 24. Kalau kita lihat yang sebelahnya, kita kerjakan dalam kurung dulu. 4 kali 2 itu 8. 8 dikali 3 24. Maka hasilnya akan sama 24. Seperti itu ya. Untuk yang sifat pengelompokan. Kita lanjut yang sifat ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah sifat penyebaran atau sifat distributif. Kata dasarnya distribusi atau penyebaran. Kalau dalam ekonomi kan ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sama pengertiannya. Distribusi itu penyebaran, yang menyalurkan. Oke, untuk sifat yang distributif atau penyebaran ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Kita masuk ke contoh. Misalkan contoh yang pertama dulu. Oke. Ini Bapak kasih pen merah. Contoh yang pertama dulu. Misalkan A dikali B tambah C, ya, sama dengan kamu akan mengalihkan A dikali B tambah A dikali C, ya. A dikali B tambah C sama kamu kayak kalikan A dengan B dulu, terus kalikan A dikali C baru kamu jumlahkan. Itu sama, ya. Misalkan kalau contohnya seperti ini. Ini contoh. Kasih contoh. 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan kamu akan kalikan satu persatu terlebih dahulu pun bisa, ya. Hasilnya pun akan sama. 3 ditambah 4, kerjakan di dalam kurung dulu. 3 ditambah 4 itu adalah 7. 7 dikali 2 itu adalah 14. Coba kita gunakan cara rumus yang di sampingnya. Yang cara penyebaran. 2 dikali 3 terlebih dahulu. Baru kita jumlahkan. 2 dikali 4 sama dengan, bentar Pak geser. Oke, cara ini kerjakan dulu perkalian, ya. 2 dikali 3 itu 6. 2 dikali 4 itu 8. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Sama nggak hasilnya? Sama kan? Nah, ini namanya sifat distributif atau penyebaran. Jadi kalau bertemu, kerjakan dulu yang perkalian. Ini contoh yang penjumlahan, ya. Penjumlahan maksudnya sifat perkalian bertemu penjumlahan. Untuk yang kedua, perkalian bertemu dengan pengurangan. Oke, Bapak ganti pena dulu menjadi biru. Kita masuk contoh yang kedua. Set. Kalau di sini tidak jauh berbeda dengan yang di atas, hanya beda saja. Kalau ini penjumlahan, di bawah itu pengurangan. Misalkan A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C, ya. Sama.
Ini cara panjangnya ini. Kalau cara pendeknya kan tinggal kamu kurangi aja dulu yang dalam kurung, baru kamu kalikan. Contoh Pak. Oke siap, kita kasih contoh. Misalkan 3 dikali 4 dikurang 2. Tutup kurung jangan lupa. Oke, 4 dikurang 2 itu adalah 2. Ini kan turun 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau kita gunakan cara sifat yang penyebaran, berarti kamu 3 dikali 4 terlebih dahulu, kemudian dikurang 3 dikali 2 sama dengan ini masih kurang panjang ternyata, kita geser dulu. Jika ketemu kayak gini, hasilnya pun akan sama. Kerjakan dulu satu persatu. 3 dikali 4 itu 12. 3 dikali 2 itu 6. 12 dikurang 6 hasilnya akan 6. Maka dia sama-sama hasilnya 6. Cuman ini caranya lebih panjang. Seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini terkait sifat-sifat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sekian untuk materi yang Bapak sampaikan. Jika ada kata yang salah atau setelah penyampaian mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi ya. Jangan takut dikoreksi, karena koreksi itu adalah sebuah masukan untuk kedepannya yang lebih baik. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.